Setelah selesai pendidikan, yang kita harapkan adalah bisa langsung bekerja. Tapi faktanya, banyak dari kita yang setelah lulus itu malah menganggur. Sudah coba cari ke sana ke sini, tapi belum ada hasil. Tanpa disadari, selama kita menganggur, hidup kita masih ditanggung sama orang tua. Dari uang jajan, uang nongkrong, uang pulsa, dan lain-lainnya. Setelah beberapa lama, mungkin di antara kita sudah ada yang mendapatkan pekerjaan. Dan yang ditunggu adalah gaji pertama setelah sekian lama menganggur. Dan disitulah kita akan berpikir kehidupan kita akan berbeda dari sebelumnya. Contohnya, bisa makan enak, bisa jalan-jalan kapanpun yang kita mau, dan bisa belanja sepuasnya. Tapi nyatanya inilah awal dari segala tanggung jawab. Setelah dijalani, ternyata uang gajinya hanya pas-pasan saja. Karena harus bayar kontrakan, harus nabung, persiapan nikah, bayar listrik, untuk makan sehari-hari, transportasi, dan harus kirim uang juga ke orang tua. Lalu kamu merasa bahwa kerja dan menganggur itu pasti sama saja. Itu yang disebut the fit, yang artinya jebakan kesejahteraan. Dan itu salah satu dari jebakan kemiskinan. Bukan hanya kamu, banyak di luar sana yang merasakan hal seperti itu. Dan sialnya, jebakan ini kadang diwariskan turun-menurun. Kadang mungkin kita berpikir, kok bisa begitu ya? Jadi begini alurnya. Pada saat uang kita terbatas, kita akan kekurangan pada akses pendidikan yang bagus, bahkan makanan yang sehat. Selain itu, ada faktor lain yang bisa menyebabkan kita ada di dalam jebakan tersebut. Misalnya, bencana alam yang mengakibatkan kamu kehilangan semua hartamu, dan juga kehilangan pekerjaan yang mapan. Atau dari segi pemerintahan, contohnya seperti krisis ekonomi dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyulitkan kita. Pasti kamu bertanya dong, terus gimana dong biar keluar dari jebakan ini? Ada dua cara untuk mengatasi hal tersebut. Kita sebut saja cara itu. Yang pertama, cara bagian luar. Yang kedua, cara bagian dalam. Untuk cara bagian luarnya, kita contohkan saja seperti pemerintah. Pemerintah harus bisa mengcover semua kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya, pendidikan gratis sampai lulus kuliah, terus BPJS makin dipermudah, tunjangannya juga untuk anak-anak, dan sebagainya. Intinya, kebutuhan dasar masyarakat itu semuanya harus dipermudah. Kalau dari segi bagian dalamnya, yaitu dari kita sendiri. Contohnya nih, kamu bisa cari pekerjaan lain yang gajinya lebih besar, yang bisa memenuhi semua kebutuhan kamu. Memang agak sulit sih untuk mendapatkan gaji yang besar, pendidikan kita pun harus tinggi. Kalau kamu lulusan SMK atau SMA dan sederajatnya, kamu bisa lanjutkan pendidikanmu ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan ke S1. Cobalah sisihkan sedikit dari penghasilanmu untuk bisa melanjutkan pendidikan tersebut. Kalau dirasa masih kurang cukup dari S1, coba tingkatkan lagi pendidikanmu. Kalau dirasa masih kurang cukup di S1, cobalah tingkatkan lagi pendidikanmu sampai di mana kamu merasa cukup. Kalau kamu tidak bisa meneruskan pendidikanmu ke jenjang yang lebih tinggi, setidaknya kamu bisa mengikuti kursus dan lain-lainnya untuk meningkatkan skill kamu. Banyak cara kok supaya kita mendapatkan pekerjaan dan gaji yang kita inginkan. Yang penting ada kemauan dari diri kita. Intinya, jangan pernah merasa malas. Terus tingkatkan pendidikan dan skillmu. Karena memang semuanya tergantung sama diri kita sendiri, bukan orang lain. Sukses itu harus dicapai dengan kerja keras, bukan dengan berpangku tangan. Sekian dari saya, semoga video ini bisa membawa kita ke pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa like and subscribe ya.